Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sistem ekskresi. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Anissa Nurcahyani, NIM 2000612635265. Yang kedua Melinda Ayu Pitaloka, NIM 20061263528. Yang ketiga Novita Rizky Ramadhani, NIM 2006126352444. Yang keempat Syafa Novia Nur Ramadhani Putri Wikan Utama, NIM 2006126353320. Dan saya sendiri Fani Amelia Brilianda, NIM 2006126352229. Sistem ekskresi disebut juga sistem pengeluaran. Sistem ekskresi mengeluarkan hasil pembakaran dan sisa metabolisme di dalam tubuh agar tidak meracuni tubuh. Zat-sisa metabolisme yang dikeluarkan antara lain karbon dioksida, urea, air, amonia, kelebihan vitamin. Fungsi sistem ekskresi yang pertama memelihara konsentrasi ion-ion tunggal seperti natrium, kalsium, kalium, magnesium. Dan yang kedua, memelihara volume air tubuh yang tepat. Yang ketiga, memelihara konsentrasi osmotik. Yang keempat, mengekskresikan sisa-sisa metabolisme. Yang kelima, mengekskresikan zat asing. Alat pengeluaran atau organ yang berperan dalam sistem ekskresi antara lain ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Melinda Pitaloka dengan NIM 2006126353328. Saya akan menjelaskan organ ekskresi dari ginjal. Baik, ginjal adalah salah satu organ penting tubuh yang berfungsi untuk menyaring darah. Organ yang berbentuk menyerupai kacang ini terletak di sepanjang dinding otot bagian belakang atau otot posterior rongga perut. Ginjal juga dilindungi oleh tulang rusuk dan otot punggung. Sementara itu, jaringan adiposa atau jaringan lemak mengelilingi ginjal dan berperan sebagai bantalan pelindung ginjal. Jumlah ginjal ada 2, kanan dan kiri. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit ke bawah dibandingkan ginjal kiri. Fungsinya untuk memberikan tempat lobus hepatis dexter yang besar. Ginjal pada orang dewasa berukuran kurang lebih 11-12 cm dan lebarnya kurang lebih 5-7 cm dan tebalnya 2,3-3 cm. Beratnya antara 120-150 gram. Disebut medula. Kemudian korteks ginjal umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur dan organ dari kerusakan. Kemudian ada medula. Medula adalah jaringan ginjal yang halus. Bagian ini terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus inilah yang nantinya berfungsi untuk mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Kemudian ada pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah ruangan berbentuk corong yang terletak di bagian dalam dari renal. Kemudian ada arteri ginjal. Arteri ginjal itu yang berwarna merah. Arteri ginjal ini berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke ginjal untuk melakukan proses filtrasi alias penyaringan. Kemudian ada vena ginjal. Vena ginjal ini yang berwarna biru. Vena ini berfungsi untuk membawa darah yang telah disaring dari ginjal untuk kembali ke jantung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen penting dalam ginjal. Yang pertama yaitu nefron. Tiap ginjal tersusun atas 1 juta lebih nefron yang saling disatukan oleh jaringan ikat. Setiap nefron terdiri dari kapsula Bowman, kontrastus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus contractus distal. Selanjutnya yaitu glomerulus.
Glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah kapiler yang ruwet yang merupakan cabang dari anterior efferents. Glomerulus ini berfungsi sebagai penyaring cairan untuk memilah mana yang masih dibutuhkan tubuh dan mana yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya ada tubulus contractus proximal. Tubulus contractus proximal kebanyakan terdapat di bagian korteks ginjal. Dalam mukosa tubulus contractus proximal tersusun atas sel-sel epitel kubus selapis yang memiliki banyak mikrofili, dan tujuan dari sel epitel tubulus contractus proximal ini berfungsi untuk reabsorpsi. Kemudian ada lengkung Henle atau loop of Henle. Lengkung Henle ini berbentuk seperti huruf U, terdiri atas segmen tipis dan diikuti oleh segmen tebal. Fungsi lengkung Henle ini adalah reabsorpsi air serta ion sodium dan klorida. Selanjutnya yaitu tubulus contractus distal. Tubulus contractus distal tersusun atas sel-sel epitelium berbentuk kuboid, sitoplasma pucat, nuklei tampak lebih banyak, dan tidak ada bulus border. Nah, fungsinya untuk melakukan proses augmentasi atau penambahan zat yang tidak berguna atau berlebihan, sehingga urin menjadi pekat dan siap untuk dikeluarkan dari tubuh. Baik, selanjutnya yaitu proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan, dan augmentasi atau pengumpulan. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah dari zat-zat sisa metabolisme yang dapat meracuni tubuh. Proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus yang berpori dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus mempermudah proses penyaringan. Hasil penyaringan di glomerulus disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Urin ini mengandung mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam lainnya. Kemudian yang kedua setelah filtrasi yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih bisa digunakan oleh tubuh. Bahan-bahan yang masih diperlukan diserap kembali di tubulus contractus proximal. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui 2 cara. Yang pertama yaitu gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Penyerapan air terjadi pada tubulus proksimal dan tubulus distal. Setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang tidak diperlukan tidak akan dipertemukan lagi atau tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun bertambah, misalnya urea. Selanjutnya yaitu proses augmentasi. Proses augmentasi merupakan proses pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh dalam bentuk urin. Pada proses ini terjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Selama proses ini, urin akan menjadi lebih pekat dan seterusnya dialirkan melalui pelvis renalis, ureter, dan berakhir di vesika urinaria untuk ditampung sementara. Hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Kemudian ada fungsi ginjal. Yang pertama berperan dalam pengeluaran zat-zat toksik atau racun. Yang kedua yaitu mempertahankan keseimbangan tubuh.
Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa di cairan tubuh. Kemudian mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti protein ureum, kreatinin, dan amoniak. Kemudian mengaktifkan vitamin D untuk memelihara kesehatan tulang. Selanjutnya ada produksi hormon yang mengontrol tekanan darah. Dan ada produksi hormon eritropoietin yang membantu membuat sel-sel darah merah. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Anissa Nur Cahyani dengan NIM 200612635265 akan melanjutkan tentang organ sistem ekskresi. Organ sistem ekskresi selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru berada dalam rongga dada manusia sebelah kanan dan kiri yang dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, paru-paru kanan memiliki 3 gelambir atau biasa kita sebut dengan 3 lobus, dan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir atau 2 lobus. Paru-paru merupakan kumpulan gelembung alveolus yang terbungkus oleh selaput yang disebut pleura. Dari yang kita lihat di gambar, terdapat gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung ini merupakan komponen yang menyusun paru-paru, dan itu biasa disebut dengan alveolus. Nah, apa sih fungsi alveolus ini? Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu fungsi paru-paru. Di dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, karbon dioksida dan uap air merupakan hasil proses metabolisme di jaringan yang diangkut melalui darah dan akhirnya dibawa ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Nah, kenapa sih kok karbon dioksida dan uap air ini tuh harus dikeluarkan, harus diekskresikan? Karena kedua zat ini tuh merupakan zat hasil metabolisme, dan ini tuh sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Jadi apabila kedua zat ini tuh ada di dalam tubuh kita, itu akan menjadi racun dan bisa merusak kesehatan kita. Contohnya apabila kita memiliki karbon dioksida yang banyak atau tubuh kita menumpuk karbon dioksida, maka itu akan tidak baik bagi kesehatan. Yang terjadi adalah darah kita akan menjadi lebih asam. Nah, jika sudah begini, maka kita akan mengalami asidosis yang ditandai dengan rasa mual, pusing, sakit kepala, dan rasa tidak nyaman lainnya. Selanjutnya yaitu mekanisme pengeluaran karbon dioksida dan uap air. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini terjadi di alveolus. Kemudian oksigen dibebaskan. Di dalam alveolus, oksigen akan diserap oleh pembuluh darah lalu disalurkan ke jantung. Kemudian organ jantung akan memompa oksigen untuk sel-sel tubuh. Nah, proses penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh itulah yang akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian, sel-sel darah merah akan menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Nah, yang terakhir, karbon dioksida ini akan dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan napas bersama uap air. Selanjutnya yaitu kelainan pada paru-paru. Yang pertama ada asma, yaitu kelainan yang disebabkan oleh penyumbatan saluran pernafasan yang diantaranya disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, debu, dan lain-lain. Asma ini juga bisa disebabkan oleh tekanan psikologis. Kemudian ada TBC atau tuberkulosis. Penyebabnya seseorang mengidap TB adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya meliputi demam dan batuk terus-menerus, nafsu makan menurun, dan tubuh yang melemah. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa TBC ini merupakan penyakit yang menular. Jadi, seseorang yang menderita TBC itu harus diisolasi karena penularannya itu bisa melalui udara. Yang ketiga ada emfisema, yaitu pembekakan paru-paru karena pembuluhnya terisi oleh udara. Nah, emfisema ini biasanya disebabkan karena terjadi perluasan alveoli secara berlebihan hingga menggelembungkan paru-paru. Perkenalkan, nama saya Safwan Novianul Ramadhani Putri Wikan Utama
NIM 206.12.635320. Saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi bagian kulit. Kulit merupakan organ tubuh paling besar yang melapisi seluruh bagian tubuh, membungkus daging dan organ-organ yang ada di dalamnya. Kulit merupakan suatu kelenjar hologrin yang cukup besar dan mengerti jaringan tubuh lainnya. Kulit juga bernafas atau respirasi, menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya, terdapat gambar kulit serta struktur kulit. Struktur kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu kulit ari atau epidermis, bagian paling luar. Yang kedua, kulit jangat, dermis, cordium atau kutis, bagian paling tengah. Jaringan penyambung di bawah kulit atau tela subkutanea, hipodermis atau subkutis. Pertama, terdapat kulit ari atau epidermis, merupakan bagian kulit paling luar. Epidermis melekat erat pada dermis, karena secara fungsional epidermis memperoleh zat-zat makanan dan cairan antasel dari plasma yang merembes melalui dinding-dinding kapiler dermis ke dalam epidermis. Berikut terdapat gambar lapisan epidermis. Lapisan epidermis terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada lapisan tanduk atau stratum corneum, yang merupakan lapisan epidermis paling atas dan menutupi semua lapisan epidermal lebih ke dalam. Yang kedua, lapisan bening atau stratum lucidum, disebut juga lapisan barier, terletak tepat di bawah lapisan tanduk dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Yang ketiga, lapisan berbutir atau stratum granulosum, tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir dalam protoplasmanya, berbutir kasar dan berinti mengkerut. 4. Lapisan bertajuk atau stratum spinosum, disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang paling berhubungan dengan perantaran jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. 5. Lapisan benih atau stratum germinativum atau stratum basale, merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satu baris sel torak silinder dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Yang kedua, terdapat kulit jangat atau dermis, yang menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar-kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah dan getah bening, dan otot penegak rambut atau musculus erector pili. Berikut terdapat gambar dermis. Keberadaan ujung-ujung saraf perasa dalam kulit jangat memungkinkan membedakan berbagai rangsangan dari luar. Masing-masing saraf perasa memiliki fungsi tertentu, seperti saraf dengan fungsi mendeteksi rasa sakit, sentuhan, tekanan, panas, dan dingin. Di permukaan kulit, minyak dan keringat membentuk lapisan pelindung yang disebut asid mental atau sawar asam dengan nilai pH sekitar 5,5. Asam merupakan penghalang alami yang efektif dalam menangkal berkembangnya jamur, bakteri, dan berbagai jasad organik lainnya di permukaan langit. Pada dasarnya, dermis terdiri atas kumpulan serat-serat elastis yang dapat membuat kulit berkerut akan kembali ke bentuk semula, dan serat protein ini yang disebut dengan kolagen. Yang ketiga, terdapat lapisan subkutan. Berikut terdapat gambar lapisan subkutan. Lapisan subkutan mengandung jaringan lemak, pembuluh darah dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh, dan sebagai cadangan makanan. Yang terakhir terdapat fungsi dan penyakit kulit. Fungsi kulit yaitu sebagai pelindung atau proteksi, sebagai penerima perangsang, pengatur panas atau termoregulasi, pengeluaran atau ekskresi, penyimpanan lemak, dan penyerapan terbatas. Yang penyakit kulit
itu terdapat jerawat atau akne, komedo, gangguan pigmentasi, infeksi jamur, alergi, dan kelainan kelenjar keringat. Nama saya Novita Rizky Ramadhani, NIM 200612635244. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sistem ekskresi pada manusia. Organ sistem ekskresi pada manusia yang terakhir adalah hati. Hati atau hepar merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh. Terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Fungsi hati manusia dalam sistem ekskresi adalah menghasilkan empedu, amonia, dan urea. Berikut adalah beberapa sistem ekskresi hati pada manusia. Yang pertama adalah ekskresi melalui empedu. Empedu merupakan cairan berwarna kuning kehijauan yang dihasilkan oleh hati. Berikut adalah fungsi empedu. Yang pertama, membantu pencernaan lemak dalam usus halus. Empedu membantu fungsi enzim lipase usus halus dengan meningkatkan luas permukaan lemak sehingga mudah untuk diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua adalah sebagai pengemulsi lemak. Empedu mengikat lemak dengan membentuk misel-misel. Misel ini mudah larut dalam air, sehingga mudah ditransport, mendekati, dan diserap dinding bagian-bagian usus halus. Yang ketiga adalah memberi suasana basah. Beberapa enzim pencernaan di usus tidak bisa bekerja optimal dalam suasana asam. Hal ini dinetralisir oleh empedu yang bersifat basah. Yang keempat adalah membantu pencernaan vitamin larut lemak. Dengan membantu pencernaan lemak secara tidak langsung, empedu juga membantu pencernaan vitamin-vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Yang terakhir adalah bakterisida. Empedu memiliki sifat bakterisida, yaitu mengurangi bakteri merugikan pada bagian-bagian usus besar. Selanjutnya adalah pembentukan empedu. Empedu dibentuk oleh sel hepatosit atau sel hati, kemudian dialirkan melalui saluran empedu menuju usus halus atau menuju kantong empedu untuk disimpan. Komposisi empedu antara lain air, getah empedu, bilirubin, kolesterol, asam lemak, lecitin, natrium, kalium, kalsium, klorida, dan ion bikarbonat. Zat-zat dalam empedu merupakan zat yang akan dibuang dari tubuh. Mineral-mineral yang ada dalam empedu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh, namun tidak bisa menyimpannya. Akibatnya, kelebihan mineral ini dibuang keluar tubuh melalui empedu. Empedu yang dihasilkan oleh hati dapat mencapai 1 liter per hari. Tidak semua empedu yang dihasilkan dikeluarkan dalam usus halus. Sebagian besar empedu disimpan dalam tubuh pada kantong empedu. Kantong empedu hanya dapat menyimpan empedu sekitar 30-60 mili saja, sehingga empedu dari hati dipekatkan dengan cara mengabsorpsi air, natrium, klorida, dan elektrolit lainnya. Akibatnya, ada perbedaan yang signifikan antara konsentrasi empedu yang disekresikan hati yang disimpan dalam kantong empedu. Yang terakhir adalah sekresi empedu. Empedu yang disimpan dalam kantong empedu akan disekresikan saat ada makanan yang masuk ke dalam usus halus. Peristiwa ini biasanya terjadi 20 menit setelah konsumsi makanan atau minuman. Makanan khususnya yang mengandung lemak dan merangsang kantong empedu untuk mensekresikan empedu. Sekresi empedu juga dipengaruhi oleh rangsangan dari kelenjar pankreas dan saraf-saraf pada perut. Yang kedua adalah sekresi melalui siklus urea. Amonia merupakan hasil samping dari metabolisme protein dalam tubuh. Amonia merupakan zat yang bersifat racun dalam tubuh. Kelebihan amonia dalam tubuh dapat menyebabkan keseimbangan terganggu dan mengurangi energi yang dihasilkan oleh tubuh. Ini disebabkan oleh amonia menggunakan A-katoglutarat pada siklus Krebs untuk membentuk glutamin. Oleh karena itu, kadar amonia dalam tubuh tidak boleh lebih dari 35 mol per liter. Kelainan pada tubuh yang berkaitan dengan kadar amonia atau urea yang tinggi disebut hypermonemia. Tubuh manusia akan merespon keberadaan amonia dengan mengubahnya menjadi senyawa yang tidak beracun, yaitu melalui siklus urea. Yang pertama adalah siklus ureanya. Urea merupakan zat
tidak beracun dan dibuang melalui urin. Urea merupakan hasil reaksi dari amonia, karbon dioksida, dan asam aspartat. Reaksi ini terjadi dalam matriks mitokondria dan sitosol dari sel hepasit. Pembentukan urea berlangsung melalui 5 tahap, yaitu yang pertama, pembentukan karbamoil fosfat, yang kedua pembentukan sitrulin, yang ketiga pembentukan arginiosusian, yang keempat pemecahan arginiosusian, yang kelima hidrolisis argini. Selanjutnya adalah sekresi urea. Urea yang dihasilkan dari siklus urea pada hati kemudian dibawa ke dalam ginjal untuk selanjutnya dibuang bersama urin. Selain melalui ginjal, urea juga dapat dikeluarkan tubuh melalui keringat pada kulit. Kedua organ ini sangat melengkapi. Saat cuaca dingin, keringat jarang keluar sehingga sebagian besar urea dikeluarkan melalui urin. Sedangkan pada cuaca panas, urea banyak dikeluarkan melalui keringat.